Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarindesak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar pelatihan Digital Leadership Academy bagi kalangan pemuka agama pada 22 hingga 26 Juli 2024. Pelatihan ini bertujuan membina dan mempersiapkan masyarakat Indonesia yang cakap dan kompeten digital, serta akselerasi transformasi digital nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika memperkuat transformasi digital dengan menggelar pelatihan Digital Leadership di kalangan pemuka agama pada Senin 22 Juli 2024 di Jakarta. Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo, Hari Budiarto, mengatakan pelatihan Digital Leadership Academy guna memberikan pemahaman terkait pentingnya pemahaman digital, keamanan digital, dan keterampilan digital di kalangan pemuka agama. Dengan bekal tersebut diharapkan di masa mendatang para pemuka agama mampu mengelola dan menciptakan organisasi yang modern dan adaptif dengan perkembangan digital, juga memberikan kontribusi positif bagi negara. Tujuan dari pelatihan DLE-NU ini agar para pimpinan NU di semua tingkatan mampu secara kolaboratif dan adaptif menerapkan sistem kerja dan tata kelola organisasi secara digital di lingkungan NU, sehingga akan menjadi organisasi keagamaan yang modern dan dalam memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara serta anggotanya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan, pelatihan ini juga menjadi upaya pemerintah mempersiapkan bibit calon smart digital leader yang di masa depan mampu mendorong pertumbuhan industri digital nasional. Menkominfo menekankan keterampilan pemimpin digital diperlukan agar inovasi digital pada sektor keagamaan dapat tercipta. Keterampilan pemimpin digital juga diperlukan untuk terus menciptakan inovasi digital, khususnya dalam sektor keagamaan. Berbagai inovasi digital telah bermunculan, seperti hadirnya dakwah digital yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten keagamaan secara luas dan kreatif, serta aplikasi bank syariah digital untuk membantu kehidupan masyarakat dalam mengakses layanan perbankan syariah secara digital, serta berbagai produk-produk atau aplikasi keagamaan lainnya. Pemirsa, pemerintah menyebutkan sedikitnya ada 4 pesawat telah dikerahkan untuk memodifikasi cuaca demi kelancaran pembangunan bandara VVIP di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan jelang persiapan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia. Usai membuka rangkaian Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2024 di Museum Fathahillah Kota Tua Jakarta, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan persnya mengungkapkan perkembangan pembangunan bandara di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur jelang perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Budi menegaskan hujan yang terjadi terus-menerus di IKN menjadi tantangan terbesar pembangunan bandara IKN. Ia pun mengerahkan sebanyak 4 pesawat untuk modifikasi cuaca untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dapat berjalan optimal. Meski begitu, Budi menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan percepatan pembangunan bandara VVIP IKN. Ia mengaku bahwa pihaknya juga telah diundang oleh Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan pada Kamis mendatang dengan agenda menyampaikan laporan terkait progres pembangunan bandara VVIP IKN. Sementara itu pemirsa, pemasangan bila terakhir dan tertinggi atau topping off di sayap barat selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bila ke-4.650. Pemasangan bila terakhir Garuda ini merupakan bagian dari penyelesaian akhir pembangunan kantor pemerintah di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan telah menyelesaikan pemasangan bilah terakhir patung Garuda kantor pemerintahan Presiden di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan pemasangan elemen terakhir dan tertinggi di sayap barat patung Garuda berhasil diselesaikan dengan penempatan elemen ke-4650. Pemasangan bilah terakhir Garuda ini merupakan bagian dari penyelesaian akhir pembangunan kantor pemerintah di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Saat ini bilah-bilah yang menyelubungi Istana Presiden tersebut telah terpasang seluruhnya, membentuk kepak sayap burung Garuda yang siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Burung Garuda raksasa tersebut dirancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter yang terbuat dari kuningan dan baja anti korosi. Patung Garuda IKN memiliki berat sebesar 1.398,3 ton yang dibangun dengan 4.661 bilah selubung dengan satu selubung yang memiliki berat 0,3 ton. Alhamdulillah, malam ini kita akan melihat pelaksanaan pemasangan bilah ke-4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo membuka konferensi dan pameran kelapa internasional ke-51 tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Presiden mengatakan ke depannya ekonomi hijau merupakan potensi yang sangat besar bagi Indonesia, khususnya produk kelapa yang dapat mendongkrak nilai ekspor. Presiden Joko Widodo membuka konferensi dan pameran kelapa internasional ke-51 tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 22 Juli 2024. Konferensi dan pameran kelapa internasional yang dilaksanakan setiap 2 tahun ini bertujuan untuk mempromosikan sektor perkelapaan global sebagai sarana bertukar ide dan sebagai upaya kolaboratif mendorong ketahanan pangan dan energi. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan besarnya peluang ekonomi hijau di Indonesia. Indonesia memiliki luas lahan kelapa 3,8 juta dengan produksi 2,8 juta ton per tahun. Sementara daerah yang berpotensi dapat berproduksi besar adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Riau. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga berpesan untuk meningkatkan produksi kelapa seperti penggunaan bibit yang berkualitas, pemeliharaan, hingga metode cara panen. Selain itu perlu dilakukan hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah agar bisa mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Kedepan ekonomi hijau merupakan peluang, merupakan potensi yang sangat besar bagi negara kita Indonesia. Baik itu yang berkaitan dengan coklat, kakao, vanili, kopi, lada, cengkeh, dan yang lain-lainnya. Dan yang terutama yang memiliki potensi besar adalah kelapa. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.